Buat yang ada di studio, buat yang ada di rumah, saya akan memulai dengan sebuah teka-teki. Saya akan memunculkan sebuah foto pria, dan tugas Anda yang ada di rumah maupun yang ada di studio adalah menerka siapa pria ini. Terutama bukan siapanya, tapi apa pekerjaan pria tersebut. Oke, ini adalah fotonya. Ada mikrofon ke penonton. Namanya siapa? Nadia. Nadia? Iya. Oke. Apa pekerjaan pria tersebut? Artis pastinya. Artis ya? Iya. Oke. Ada yang menerka lain mungkin bapak-bapak di sini? Artis. Artis. Kita undang ya, kita undang. Ini adalah orang yang ada di foto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Lu ngapain tadi barusan? Ambil tisu. Oh, ambil tisu. Oh, ganteng nggak? Ganteng. Ganteng. Oke. Langsung kita tanya dulu. Nama? Wahyu. Wahyu. Oke, Wahyu. Ini yang menarik. Pekerjaan? Pemulung. Pemulung. Kenapa pada dia? Tepuk tangan dulu dong buat Wahyu. Oke. Jadi, pantesan ngambil tisu ya barusan ya? Bawa pulang kilo mas. Oh, bawa pulang kiloin. Oke, jadi, tunggu dulu. Lu beneran pemulung? Iya. Bener-bener pemulung? Iya. Yang di jalanan ngambil sampah itu? Iya, iya. Terus ngiloin sampah? Iya. Beneran? Iya. Ini bener-bener pemulung loh Wahyu ini. Jadi kerjaan Wahyu sehari-hari adalah seorang pemulung yang ngambil sampah di jalanan dan itu dikiloin di daerah mana Wahyu? Cibubur. Daerah Cibubur. Iya. Oke. Dari sampah yang Wahyu ambil itu dijual lagi kan? Iya. Oke. Sehari kamu jual sampah dapat berapa duit? Paling sekitar range-nya antara 7.000 sampai 10.000, mungkin 15.000-an segitu. 7.000 sampai 15.000 Iya. seharinya. Iya. Seharinya. Jadi dia dapat sehari itu sekitar 7.000 sampai 15.000 dari jualan sampah. Oke? Karena dia pemulung. Ini yang lebih menarik lagi. Uang yang kamu ambil tuh, ya 15.000 sehari itu, uangnya dipakai buat apa sekarang? Ongkos kuliah. Buat ongkos kuliah. Dan sekarang sedang? Lagi skripsi tahap akhir. Lagi skripsi tahap akhir dari pemulung sejak kecil. Oke, ini adalah Wahyu. Silakan duduk Wahyu. Oke. Ini dikenal di kompleknya sebagai pemulung ganteng. Komplek mana sih? Taman Laguna. Taman Laguna. Iya. Tunggu dulu, lu tuh beneran-beneran mulung. Iya. Pakai baju apa kalau mulung? Baju mulung. Pakai baju mulung. Iya. Dari usia 9 tahun. Iya. Kenapa bisa jadi pemulung? Kalau nggak mulung nggak sekolah. Kalau nggak mulung nggak sekolah? Iya. Orang tua? Tukang ojek. Orang tua tukang ojek. Ibu? Ibu rumah tangga, tapi sekarang petani dua-duanya. Petani, dua-duanya petani. Oke, jadi benar-benar untuk makan pun kamu mulung tuh ya? Cari sendiri. Cari sendiri? Iya. Oke. Pernah makan di tempat sampah pernah? Sering. Sering makan di tempat sampah? Makanan sisa orang gitu maksudnya? Iya. Sampai detik ini? Kalau sekarang kuliah enggak. Waktu dulu dari waktu masih kecil karena mulungnya suka jarang pulang. Kalau lapar nggak pulang, kalau ada tong sampah makan. Kenyang. Tapi kenapa dulu kamu pengen sekolah gitu? Kan banyak sekali mungkin kalau kita bicara pemulung-pemulung yang akhirnya uangnya bukan buat sekolah kan? Iya. Apa yang membuat kamu pengen sekolah dulu? Pengen pintar yang pertama. Terus merubah hidup juga. Berontak dari keadaan. Berontak dari keadaan. Iya. Oke. Boleh kasih tahu saya sesusah apa sih memang keadaan dulu? Dulu waktu itu waktu kecil kalau tidur di atas triplek. Maksudnya rumah adalah dari tembok, cuman karena emang nggak punya kasur, jadi waktu tidur kan suka pakai triplek. Kalau misalnya bangun nangis sama emak sama abah, duh ma, abah kalau misalkan bangun tidur nih badan-badan pegel-pegel, kalau di sekolah jadi ngantuk gitu bilangnya sambil nangis. Tapi kamu di sekolah ini ya sama orang tua ya? SD. SD? Iya. Di sekolahin SD? Iya. Setelah itu SMP-nya? Sendiri.
bisa buat cerminan karena sekarang banyak sekali anak-anak yang dibiayain sekolah oleh orang tuanya, dibiayain les dan sebagainya, tapi malas-malesan gitu ya. Lalu kakak-kakak Anda sekarang kerjanya apa? Ya ada yang nganggur, ada yang tukang parkir, banyak kan nganggur kan. Banyak kan nganggur. Iya. Dan akhirnya malah malah udah masa depan jadi susah kalau Iya. begitu kan. Oke. Gimana caranya kamu dari kecil sampai berpikiran, saya harus mulung nih? Saya waktu itu lagi main-main biasa ke tetangga Mas Dedi. Saya main-main ke tetangga, lihatlah Ibu Ani namanya, sampai sekarang dia jadi saksi hidup bahwa saya mulung dari kecil. Akhirnya saya tanya, Bibi kok kumpulin sampah, orang-orang lain buang? Ada situ belatung-belatung saya lihat kan. Si Ibu Ani ini pemulung ya? Pemulung berarti ya? juga, pemulung pertama di kampung saya. Pemulung pertama. Pemulung pertama, pencetus saya juga. Pencetus pemulung di kampung Anda ya. Terus? Jadi akhirnya saya jalan ke rumahnya, terus saya bilang, Bibi ini sampah buat apa? Dia bilang ini di kilo nanti dapat uang. Di otak langsung, wah duit nih. Gak pikir panjang, ganti baju ke rumah karena masih dekat, bawa kresek warna hitam. Nggak tahu kalau itu namanya pemulung, belum tahu karena nggak ada yang profesi pemulung, belum ada. Barang ke sana ke rumahnya saya bilang, Bibi ayo kita mulung. Bilang gitu ya. Cuma bengong doang, hah? Akhirnya dia jam 1 malam ketok-ketok pintu kamar saya. Wahyu ayo mulung, itu jam sekolah. Jadi jam 1 udah bangun, jam 2 udah bangun, keliling jalan raya alternatif di daerah Cibubur Mas Dedi. Kita udah time schedule udah bagus banget. Padahal biasanya juga nggak sekolah. Karena jam 1 keliling jalan raya, jam setengah 3 kita udah masuk komplek Taman Laguna. Azan subuh kita pulang, jam 5 saya masuk komplek lain, komplek Mabes TNI. Nah akhirnya itu sambil lari, karena ngejar waktu jam 7 udah masuk sekolah. Nyampe rumah langsung mandi, belum jam 7 bawa gorengan keliling. Sebelum masuk sekolah, udah selesai, boxnya ditaruh di pos satpam komplek, baru sekolah. Nggak ngantuk di sekolah? Di sekolah nggak ngantuk, cuman biasanya saya bawa balsam sama bawa minyak kayu putih, jadi kalau ngantuk pakai balsam jadi paling gitu doang. Kepala masih ya Iya. kadang-kadang ya. Oke. Terus orang tua kamu gimana pas tahu anaknya jadi pemulung waktu itu? Pertama waktu itu ngelarang. Ibu saya bilang, ngapain jadi pemulung? Nanti kulitnya jadi hitam. Kayak gitu. Terus saya bilang ke ibu saya, Ma pilih mana nih? Kulit hitam punya duit atau kulit putih nggak punya duit? Saya bilang, nggak bisa jawab. Saya jalan lagi mulung, makanya biarin Roy mulung. Dia jalan. Tetap mulung Tetap ya? mulung. Oke. Kita lanjut lagi nanti ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di hitam putih. Lihat dia sambil saya mulung di tong sampahnya, terus saya nangis keluar air mata. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Akuntansi. Iya. Oke. Akunting berarti ya? Iya. Berarti udah habis nih ya, berarti tinggal. Iya. Mata kuliah sudah habis semua, lagi tahap akhir, pengolahan data udah. Insya Allah bulan-bulan depan kayak sidang, insya Allah. Bulan-bulan deket ini kayak sidang. Karena Kenapa udah, kamu nggak ini sih, ke misalnya cari kerja dulu? Kan dengan itu semua bisa kerja, nggak usah mulung. Iya, karena kan waktu itu pilih mulung karena waktunya paling fleksibel Mas Dedi. Oke. Nah, kita lihat dulu, ini adalah keseharian dari Wahyu.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan Wahyu ini juga menjadi seorang pembawa acara radio ya? Iya, penyiar radio. Penyiar radio. Sejak kapan? Sejak kuliah, Sejak kuliah. Itu radio apa? radio dakwah. Boleh disebutin namanya? Boleh, boleh. AM 720 Radio Silaturahim. Oke. Jadi untuk Islam yang satu gitu semboyannya. Ini yang menarik, satu hal yang menarik adalah saya melihat tadi di video tersebut ada gambar, ada tulisan TV RP 1 juta gitu kalau nggak salah. Terus to my parents gitu ya. Itu apa itu? Waktu kecil, karena saya masih kecil, masih SD, saya juga ngerasain suka film kartun, Dragon Ball kayak gitu, Doraemon, suka banget. Akhirnya setiap hari Minggu nonton TV numpang. Karena tidak punya TV. Tidak ya? punya TV, orang tua juga begitu. Numpang kalau saya nonton TV. Akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya. Karena di sekolah nggak pernah jajan. Saya simpen selama 1 tahun. Saya bilang TV ini harga 1 juta. Saya bilang saya harus nyisihin uang saya ketika SMP 3.000 rupiah per hari. Saya bilang. Akhirnya terkumpul sama 1 tahun. SMP tuh? SMP kelas 1. Saya bilang, "Ma, ini TV buat emak, jadi kita kalau nonton TV nggak usah numpang lagi." Anda yang beliin ya? Saya yang belikan dan sampai sekarang TV-nya masih ada. Uang jajannya dari mana itu? Uang jajan dari mulung. Dari mulung? Iya. TV-nya masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada di kamar ibu saya. Oke, luar biasa. Itu bagus. Itu bagus untuk pertanyaan Anda yang sedang nonton gitu. Anda sudah memberikan apa buat orang tua Anda gitu kan? Kalau SMP saja bisa ngumpulin uang 1 juta untuk beli TV gitu ya, mungkin harus bercermin dulu sebelum melakukan hal lain. Kamu pernah minder nggak? Enggak. Kenapa nggak pernah minder? Orang saya kalau paling pernah minder juga misalnya kalau lagi mulung nih, misalnya di komplek. Terus saya lihat anak komplek turun dari mobil antar jemputnya pulang sekolah. Di situ pernah waktu itu lagi nggak tahu lagi bete atau gimana Mas Edi. Ini kapan nih? Waktu SMP SMA. Oke. Saya nangis keluar air mata tapi nggak nangis teriak-teriak, cuma nangis keluar air mata sambil mulung. Jadi saya mulung di tong sampahnya, dia pulang anak kompleknya pulang masuk rumahnya, saya ngelihat dia sambil saya mulung di tong sampahnya, terus saya nangis keluar air mata. Kenapa? Saya bilang di dalam hati pernah yang namanya manusia biasa, saya bilang ya Allah kenapa nasib saya kayak gini, kenapa saya jadi pemulung, saya bilang gitu. Dulu pernah kayak gitu berpikir waktu SMA waktu kecil, kenapa saya jadi pemulung, enaknya jadi dia, saya bilang kayak gitu kan, enak jadi dia, apa-apa tinggal makan, apa-apa tinggal minta, tinggal sekolah, enak banget, kalau gitu saya ranking 1 mulu, saya bilang kayak gitu waktu dulu kayak gitu. Tapi hiburan saya bilang oh ya udah, dia pelajar, saya juga pelajar gitu. Oke. Ada nggak orang yang pernah menghina kamu? Sering. Apa itu biasanya? Yang Pernah bikin kamu sedih, yang bikin kamu apa ya? Tertekan lah. Oh oke, pernah waktu kecil, malah waktu itu kan saya suka anak kecil gitu. Lalu saya main ke rumah tetangga, ya jadi itu waktu itu datang lagi pakai pakaian mulung, karena habis mulung. Mungkin bau sampah kan, jadi bajunya buluk. Akhirnya dibilang, udah deh jangan deket-deket, baju lu tuh lebih jelek dari kain pelnya di rumah. Yang ngomong gitu siapa? Orangnya, orang tetangga itu. Akhirnya udah langsung tak geser dikit, pulang. Nangis. Oke. Ini di kompleknya juga kan terkenalnya kata pemulung ganteng. Bukan saya yang bilang ya Mas Dedi. Iya, pembantu yang di sana. Oke, tapi saya mau nanya nih sama seorang wanita, kamu ganteng nggak sih sebenarnya? Nggak tanggung-tanggung, saya akan ngundang Putri Indonesia 2008. Oke, Iya kelasnya beda lah Mas Dedi. Sivana Leticia. Apa kabar Sivana? Wahyu. Ini Sivana. Sivana, apa kabar? Iya, baik. Baik, oke. Ini kenalin nih Wahyu. Iya. Iya. Wahyu ini pemulung. 2 kali salaman. Iya, nggak apa-apa. Wahyu ini pemulung. Mm-mm. Ngumpulin duit sekarang kuliah dan udah mau selesai. Aduh, hebat banget. Dan semester berapa? Semester akhir. Udah lagi skripsi? Iya. Lagi skripsi, oke. pemulung ceritanya. Iya, tadi sempat dengar juga sih ceritanya. Kamu udah lulus kuliah belum? Udah, tahun lalu. Udah lulus kuliah tahun Udah, lalu? alhamdulillah. Berapa IPK-nya? 3,4. Lumayan lah ya, lumayan lah. Ambil apa sih? Lumayan lah. Ekonomi. Ekonomi. Sekarang lagi ngapain, sibuk apa? Kalau aku sekarang kebetulan banyak ke komunikasi, jadi memang banyak ke presenting, ke presenter. Tapi, Bentar nih, ini saya lanjutin dulu sebentar ya. Nanya dulu, ganteng nggak? Enggak. ganteng lah Wahyu nih. Ya makasih, ampun, nggak Mbak. menyangka. Pemulung, Mbak. Justru hebat, yang penting halal. semuanya Salah, halal. insya Allah. Enggak, terus ini
ini menarik sekali karena saya masih mau tanya banyak dengan kegiatan sosialnya karena Wahyu ini juga punya kegiatan sosial. Jadi dia mengumpulkan uang untuk anak-anak jalanan ya. Iya, anak-anak sekitar rumah, biasa anak yatim kayak Oke, gitu. jadi dia punya kegiatan sosial mengumpulkan uang untuk anak-anak yatim dan ceritanya menarik sekali karena hampir semua uangnya habis pada saat itu untuk sekolah tapi malah untuk anak-anak yatim tersebut. Kita bahas lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena saya lari ke kampus, ternyata pendaftaran udah tutup karena saya telat. Saya nangis-nangis, Pak, saya pemulung, Pak, saya mau kuliah, Pak, saya beneran niat pendidikan, Pak, gini akhirnya. Bubur aman dong ya. Iya. Wahyu. Oke, saya langsung masuk ke Wahyu dulu. Ya. Saya tadi dengar ceritanya bahwa kamu sempat menolong anak-anak yatim ya, Iya. anak-anak yatim. Kamu ngumpulin uang buat sekolah, udah hitung, tapi akhirnya uangnya nggak jadi dipakai. Waktu itu kan saya sering nulis cita-cita dan keinginan di atas kertas sama pulpen saya. Nah, akhirnya ketika saya lulus SMA, saya belum dapat ijazah, saya mau kuliah, saya bilang. Tapi belum ada gambaran kuliahnya kapan. Seiring berjalannya waktu, saya mulung. Ketika mulung terpikir untuk anak yatim itu. Saya bilang, nih kalau saya nih, kalau bahasa saya nih misalnya, aduh kalau gue mulung mulu nih kayak begini, sekolah kagak, belajar kagak, jadi anak bodoh banget saya bilang kayak gitu kan kalau nggak ada kegiatan. Akhirnya saya terpikir, gimana ya kalau ngadain acara santunan untuk anak yatim dan janda tua satu kampung itu 6 RW. Saya nggak pikir panjang, taruh karung, pulang ke rumah, ambil buku sama pulpen, sisa waktu buku SMA, saya keliling kampung, saya catat mana anak yatim, saya bilang gitu. Saya mau kasih Rp50.000 per orang, padahal saya belum megang uang. Saya bilang ke ibu saya karena kita jualan, Mak, besok saya mau jualan, Mak bikin gorengan yang agak banyak, saya mau jualan keliling komplek, mau ngadain acara santunan untuk anak yatim. Nah, akhirnya saya bilang ibu saya begitu, terus ibu saya bikin yang banyak. Akhirnya pas jualan saya bilang, ibu-ibu kan udah pernah kenal saya pemulung. Ayo Bu, beli gorengan Bu, harganya gope tapi dijual 7,5, jadi 500-nya harga pisang, 250-nya ibu nyumbang gitu. Ternyata dia beli 3 bayar 20.000, beli 5 bayar 50.000. Terus akhirnya kekumpul uang sampai Waktu itu target 7 juta sekian, dananya malah 2-3 kali lipat. Akhirnya anak yatim sama janda tua terkumpul. Selepas acara itu selesai, acaranya sukses, saya nggak berpikir kalau saya bakalan dapat bantuan dari orang. Akhirnya saya jalan, uang saya udah habis, saya bilang ya udah biarin ntar ngumulung dan lagi. dapatnya berapa per anak yatimnya? 100.000 per orang, kalau nggak salah itu terkumpul 14 juta lebih. Padahal targetnya cuma 50.000 Cuma 7 juta ya? itu 50.000 per orang. Oke, dapatlah 100.000 per orang. Uang kamu habis dong? Uang saya waktu jualan biasa untuk sendiri jadi habis. Akhirnya udah, tiba-tiba besok saya dicari orang, kamu katanya mau kuliah? Iya. Terus kamu punya uang berapa? Segini, saya bilang tinggal segini, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kurangnya berapa? Belum tahu, perkiraan segini. Saya bilang, ya udah kurangnya berapa saya tutupin. Akhirnya saya lari ke kampus, ternyata pendaftaran udah tutup karena saya telat. Saya nangis-nangis, Pak, saya pemulung, Pak, saya mau kuliah, Pak, saya beneran niat pendidikan, Pak, gini akhirnya. Bapaknya nggak percaya kalau saya pemulung. Ah, masa kamu pemulung? Waktu itu saya nggak bawa karung, jadi nggak percaya. Akhirnya saya bilang, saya pemulung. Nggak mungkin, dia bilang. Saya pemulung, Pak, sambil nangis-nangis. Saya juga, saya bilang, saya tulis alamat lengkap. Kampung Kalimanggis, Gang Lame, Cibubur, gini. Bapak datang ke rumah saya tungguin sekarang juga. Bapak lihat karung saya, Bapak lihat kegiatan saya di rumah. Akhirnya dia bilang, ini anak niat banget, dia bilang kayak gitu. Akhirnya, ya udah kamu ikut saya. Udah akhirnya boleh kuliah. Dari uang yang dibantu ibu tersebut. Sebagian dibantu, sebagian sampai ya. Dan ibu itu tahu kamu mau kuliah karena kamu Ngadain acara itu. ngadain acara ya. Mulailah diperbincangkan, ada pemulung dari kecil, dia mau kuliah, anaknya pintar, gini. Akhirnya dikasih ditutup. Jadi bisa saya bilang kalau kamu pada saat itu tidak bertujuan baik untuk membantu anak-anak yatim, mungkin belum kuliah ya? Belum kuliah, mungkin 2013 target saya baru kuliah. 2003 hari ini baru kuliah. Ternyata hari ini 2013 malah mau lulus. Itu yang saya sering bilang gitu. Kalau kita memikirkan orang lain atau kita we give more, they will get more Iya. gitu ya intinya ya. Itu Jadi yang paling karena kamu membantu orang lain jadi membantu kamu ya dan akhirnya kamu jadi kuliah sampai sekarang. Iya, malah targetnya kuliah tahun ini malah lulus tahun ini ternyata. Lulusnya malah tahun ini. Oke. Sivana sendiri katanya sekarang menjadi relawan mengajar Indonesia. Apa itu? Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar. Jadi kebetulan saya sempat bergabung sama organisasi mungkin yang dibentuk oleh Pak Anies Baswedan, itu namanya Indonesia Mengajar. Bahwa Indonesia Mengajar itu ada namanya kelas inspirasi. Jadi kalau Indonesia Mengajar itu
Jadi programnya cukup ekstrim ya, bagus dan cukup ekstrim. Dia 1 tahun pergi ke daerah di pelosok Indonesia untuk mengajar. Nah kalau saya pengen ikut yang program itu, tapi saya mau coba dulu, saya ikut namanya kelas inspirasi. Kelas inspirasi itu kita 1 hari mengajar di sebuah SD negeri, kebetulan saya dapetnya di Jakarta juga. Itu kita mengajar sukarela, volunteer, dan ada banyak volunteer-volunteer lainnya, kita mengajar sesuai dengan profesi kita. Nah, jadi kita survei ke SD negeri tersebut, SD-nya cukup ada di pelosok lah ya, dan saya sempat ketemu kepala sekolahnya, sempat ngobrol, tanya-tanya, Bu, metode pengajaran di sini seperti apa. Dan topik yang saya ajarkan ke anak-anak waktu itu adalah public speaking. Karena menurut saya, waktu saya tanya sama kepala sekolahnya juga, kepala sekolahnya bilang, kalau di sekolah kami ini metode pengajarannya cuma yang saya tangkap itu cuma satu arah gitu. Jadi guru ngasih tau ke murid zaman dulu banget deh gitu. Dan kesannya kok murid nggak dikasih kesempatan untuk bisa speak up, untuk bisa keluarin pendapatnya. Kalau misalnya gurunya salah dikritik gitu. Jadi emang masih guru itu memimpin kelas gitu. Jadi yang saya pengen anak-anak itu juga interaktif, untuk anak-anak juga maju ke depan, bikin drama, mereka bisa speech, mereka bisa bikin pidato, mereka berani ngomong depan umum. Jadi itu yang pada saat hari H kelas inspirasi itu saya ajarkan itu ke anak-anak. Jadi bukan hanya IQ sekarangnya, tapi Ya. sekarang ada IQ, ada EQ, EQ, ada SQ. apalagi SQ ya benar. Jadi ada 3 ya, IQ intellectual quittance, emotional quittance, sama spiritual quittance. Jadi IQ itu adalah intelektual, apa yang Anda dapatkan, Anda pelajari dan sebagainya, Anda bisa jadi pintar. Tapi kalau sepintar-pintarnya Anda, tapi emotional quittance-nya tidak terjaga, emosionalnya tidak ada, Anda tidak bisa sukses juga gitu. Ya. Atau bahkan bisa menjadi orang jahat. Makanya kan kalau terlalu pintar malah bisa jadi jahat karena tidak ada emotional quittance yang ngelindungin. Ada orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, tapi ada satu lagi yang disebut dengan spiritual quittance, yaitu agama contohnya, atau bimbingan dari orang tua tentang spirit Anda. Jadi 3 itu sekarang harus seimbang. Kunci kesuksesannya 3 itu harus seimbang. Tidak cukup Anda pintar saja gitu. Anda pintar tapi tidak bisa mengungkapkan ide, percuma. Anda punya ide tapi idenya bodoh, percuma gitu. Idenya pintar, idenya bagus, orangnya pintar, tapi secara spiritualnya jelek, idenya jadi ide jahat. Jadilah korupsi, pembunuhan dan sebagainya karena tidak adanya spiritual quittance. Jadi manusia sekarang sudah tidak dihitung dari IQ-nya saja, tapi dari 3 tahap tersebut. Dan mungkin you're the only pemulung yang speak English ya. Insya Allah. Oke, kita lihat dulu ini ada kegiatan Sivana di Indonesia mengajar. Oke, itu adalah kelas inspirasi ya. Dan yang terakhir itu adalah anak-anak itu menempelkan cita-citanya di balon dan diterbangkan setinggi-tingginya. Ya. Jadi cita-cita harus setinggi apapun itu tinggi yang langit. Dan sebetulnya tadi ide balon itu juga ingin ngasih tau ke anak-anak bahwa ada beragam profesi yang bisa mereka geluti. Mereka cuma tahu dokter, pilot, atau insinyur, ya polisi, ya cuma 4 itu. Padahal ada berbagai macam, misalnya mereka nggak tahu nih bisa bekerja di dunia media, mereka bisa bekerja menjadi pengacara, bisa jadi wartawan, bisa jadi fotografer gitu. Pemulung ditulis nggak, Mbak? Mungkin tahun depan kamu boleh ikutan ya. Boleh.
Oke, tapi itu memang masalahnya di Indonesia adalah makanya kalau kita bandingkan di Indonesia dengan sekolah internasional, perbedaannya adalah ketika di Indonesia mereka lebih mementingkan teori gitu. Ya. Jadi akhirnya mereka hanya mementingkan IQ-nya saja, tapi mereka tidak tahu cara mempresentasikannya, mereka tidak tahu berdiri di atas panggung, mereka tidak tahu bicara kepada banyak orang. Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin, salah satu yang dibutuhkan adalah hal seperti soft skill itu. tersebut. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Masak apa lu? Masak YN terus sama Apa itu? Apa itu? YN. Bu, baru tahu ada restoran Kenapa itu. sih? Makannya makan restoran. Katanya kamu lagi nulis buku juga. Iya benar Mas Dedi. Tentang apa? Aduh sebenarnya aku nggak pengen ngomong banyak nih soalnya pamali ya kalau belum jadi ngomongin banyak-banyak. Enggak juga. Oh nggak juga ya? Apa-apa. Ya udah. Ini aja bocoran singkat lah. Jadi sekarang aku emang lagi lebih banyak berdiskusi dengan editor dan publisher juga. Soalnya lagi berencana nulis buku soal self help book sih sebenarnya. Jadi Self help book iya, ya. jadi buku pengembangan diri, buku motivasi yang aku khususkan untuk remaja putri. Emang ada apa dengan remaja putri? Soalnya gini, aku kan punya pengalaman di Putri Indonesia. Dari sebelum Putri Indonesia aku ikut modeling, dari modeling Putri Indonesia ke Miss Universe. Jadi aku merasa aku ngikutin banyak tahapan kompetisi di bidang itu gitu. Dan aku merasa kayaknya bukan cuma aku deh yang dulu pasti tertarik dengan bidang ini gitu. Pasti ada banyak anak-anak perempuan dan kayak misalnya sekarang kalau misalnya ada anak SMP, anak SMA nanya Kak Zizi, aku pengen kayak Kak Zizi gimana caranya gini gitu. Jadi aku mikir kayaknya aku harus rubah juga mindset mereka gitu bahwa dengan jalan seperti aku jalani sekarang, this is not the only way gitu. Kamu bisa ibaratnya dapetin mahkota dan selempang kamu dengan cara kamu sendiri. Nah di buku itu tuh aku tulisin. Jadi Saya pernah baca, saya juga pernah ngomong juga waktu di Hitam Putih. Jadi, aduh tahun berapa gitu, saya lupa namanya, but you can Google it of course. Itu Master Universe, kalau jadi pertandingan binaraga lah ya di Amerika. Itu kalau nggak salah tahun 97-an gitu. Juara satunya itu dia bikin biografi tentang dia. Jadi dia tuh dari kecil itu ada masalah dengan tiroid. Masalah dengan tiroid. Jadi dia pokoknya dia gemuk. jadi Kan gemuk. ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Ini gemuk sekali, obesitas. Dan dia ke dokter, pada saat ke dokter, dokternya mengatakan ini genetik katanya. Ini genetik gitu. Genetik dan sebagainya ya sudah diterima saja. Tapi dia menjadi juara satu Master Universe binaraga gitu. Juara satu binaraga dan dia mengatakan di bukunya dia bilang a stronger will will defeat an ultimate genetic. Jadi genetika yang diciptakan Tuhan yang begitu luar biasanya dengan kemauan yang keras kalah sama saya katanya. Karena Jadi, keinginan yang karena lebih kuat. keinginan Gitu. betul. Jadi keinginannya harus kuat dulu dan saya rasa untuk semua hal kali ya. Betul. Untuk jadi ya apapun itu Putri Indonesia kayak kuliah kayak jadi goalsnya harus ada dulu. Makanya ditulis tuh ya. Goalsnya apa ditulis perencanaannya. Nah ngomong-ngomong soal perencanaan nih, masih boleh ya ngomong ya dikit ya. Ini tadi waktu dengar Wahyu nulis perencanaan aku juga ingat dulu tuh aku orangnya selalu menulis apapun yang aku pengen gitu. Bahkan waktu jadi Putri Indonesia pun aku tulis di tahun 2007-nya. Jadi goal di tahun 2008 adalah jadi Putri Indonesia 2008. Dan nextnya harus bisa pergi ke Miss Universe 2009. Jadi rasanya tuh lulus SMA, terus aku tuh tulis target harus masuk UI lewat jalur PMDK, terus harus masuk Fakultas Ekonomi UI, terus harus jadi Putri Indonesia 2008. Itu rasanya begitu tiba-tiba keterima memang lewat jalur PMDK, rasanya dicentrang semua tuh rasanya kayak gimana ya, bangga banget gitu. Bangga akan diri sendiri aja, berarti cuma di tembok kamar sendiri yang cuma dihias-hias sendiri, tiba-tiba centang, oke, puas. Tapi sama loh, itu benar. Karena sama, saya juga melakukan hal yang sama. Karena dari kecil pun, waktu saya SMA, saya menulis hal yang sama. Salah satunya adalah, I want to be a famous magician, saya bilang gitu kan. Walaupun zaman dulu jadi pesulap tuh, aduh, dilarang sama orang tua. Wow, udah luar biasa lah. Saya bilang, I want to be a famous magician. I want to have money a lot. Pokoknya itu semua ada. Dan ya gitu, jadi harus ada dulu. Dan saya tulis. Yang belum kesampaian cuma satu. Apa tuh? Gantiin pemain piano. Mungkin pemain pianonya punya cita-cita jadi famous magician juga kali. Tukeran.
Mas. Apa? Saya udah nulis nih yang saya mau. Apa? Nih. Mesti lihat, Mas. Ini yang saya mau. Ini Ih, yang diam-diam saya mau. nulis ternyata. Dia, kenapa? Bukan. Hah? Saudaranya, Mas. Apa tuh? Siapa ini? Olivia Munn. Olivia Munn? Mirip banget sama kamu. Ini Kita kan tapi Indonesia. beneran sama, liatin sama. Kamu ngikutin dia apa dia ngikutin kamu? Aku ngikutin dia. Kan lebih muda. Oke, nah saya akan mengundang juga bintang tamu. Ini mengejar impian juga. Nggak tahu ngejar keimpian atau nggak tahu kebetulan. Terserah dia lah. Ya. Ini dari OB jadi artis. Nah, mantan OB jadi artis. Woi. Terus kalau waktu kamu ngajar itu sendiri, Salamin semua. Haji Sulam. Kru belum kru. Udahan tadi. Dek. Sini deh, bentar ya. Kan gue tadi bilang, saya akan mengundang memperkenalkan, ini juga sama cita-cita, ya kan, mantan OB jadi artis. Dede. Iya. Udah dong? Udah. Saya pulang, Pak. Gitu dong, Pak. Udah kan? Lu mantan OB bukan? Iya. Jadi- Cleaning service, Pak. Cleaning service, jadi artis bukan? Iya. Terus salah gue? Enggak. Terus lu ngapain di sini? Saya pulang. Assalamualaikum, Pak. Kan gue cuma ngenalin doang, dia mantan OB jadi artis. Ya udah. Kenapa saya masuk ya tadi? Kenapa lu masuk? Kan, FD gimana sih? Ya Allah, kasihan banget sih. Duduk Sini sini, dong, duduk sini. Biar kayak burung hantunya Limbat. Ji, sekarang pakai manajer tuh nggak ngundangnya? Gaya banget pakai manajer. Lu tau manajer apa nggak artinya manajer? Nggak tahu, Pak. Saya suruh pakai manajer aja biar waktunya bisa terjangkau gitu. Katanya lu dulu sebelum jadi cleaning service mantan koki di restoran. Setelah jadi cleaning service. Hah? Setelah jadi cleaning service. Apaan lo jas-jas lu bersihin panggung OVJ kok waktu itu? Iya, Bang OVJ bersih ini. Hah. Udah gitu kan lama vakum di OVJ, akhirnya saya ngelamar ke restoran Jepang. Terus lu ngelamar di restoran Jepang? Iya. Tuh nggak diterima pertama Iya, lu 3 bulan. jadi apa? Jadi sumpit? Jadi sumpit. Ngelamar di restoran Jepang jadi apa? Iya kagak lah. Jadi apa? Kan kagak ada Jepang-Jepangnya. Dia sipit ini. Oh iya. Terus ngomong bahasa Jepang? Kagak lah. Bahasa Indonesia cuman dari Jepang restorannya. Terus lu jadi apa? Pertamanya jadi tukang nyuci beras. Keduanya jadi koki naik kan K1, K2, K3, K4. K5 kampret nih di sini. Aduh. Pak, bapak-bapak yang pakaian hijau dari mana, Pak? Orang Jaya. Pak, hukuman itu undang-undang kalau bintang tamu hukuman berapa lama, Pak, kira-kira? Kalau buat lu nggak apa-apa katanya. Gila, Pak. Lu gua siksa di sini, Indonesia bersyukur tau gak? Beneran. Akhirnya lu jadi tukang cuci beras, terus lu naik jadi koki. Koki. Bikin makanan Jepang. Makanan Jepang. Lu mana bisa, lu bikin lemper aja sepet. Bikin lemper basi ada juga. Kalau yang cepet bikin salak, Pak. Salak dibikin. Salak dibikin. Gitu salak cepet kenapa? Salak Oh, dipetik. iya. Terus jadi koki Jepang. Iya. Masak apa lu? Masak YN terus sama Apa itu? Apa itu? YN. Bu, baru tahu ada restoran Kenapa Jepang sih? sih. Makannya makan restoran. Mana ada makanan Jepang namanya YN? Nggak tahu, tanyain Bu Wina. Siapa Bu Wina? Itu yang punya restorannya. Puyeng. Jadi lu masak YN. Masak Apa YN? YN tuh apa? Ikan, sushi, bukan tahu Bukan. sushi. Itu sushi temennya Mas Tukul. Gini, Masak YN itu daging sapi jadi diolah.
Gimana ya, cara masaknya gimana? Cara masaknya jadi nyalain kompor dulu nih pertama. Ini kesel mulu mukanya. Nyalain kompor, cetekin. Ngomong dia kenapa ngomong sama gue nggak diem aja nih tadi. Nyalain kompor. Nggak usah pakai minyak. Kalau pakai minyak itu akan menambah lemak. Jadi biasa aja. Jadi keluar minyak sendiri itu. Kayak pala bapak nih, keluar minyak sendiri kan. Lo belum pernah digulung karpet ya? Ini sushi roll ini. Udah tinggal dimasak, ada timernya. Ada apanya? Timer. Waktu kan pencet 1 menit itu buat ngangetin doang. 2 menitnya baru buat masak kayak gitu, Pak. Jadi yang Kalau masak, udah basi, yang masak alatnya. alatnya masak saya mah bengong gini ya kan. Tapi lu dulu sekolah sampai apa? Saya sekolah sampai STM nggak lulus. Lu nggak mau lanjutin sekolah? Ada niatan sih, Pak. Alah, bohong banget. Ya, orang tuh pasti ada niatannya, Pak. Yang penting niat dulu gitu kata dia. Sekolah apa? Sekolah agama makanya tahu. Kuliah, Pak. Kuliah apa? Kuliah subuh. STM nggak lulus mau kuliah? Dapat paket C. Wah, nggak mau kuliah apa serius nih? Kuliah broadcast lah. Kuliah broadcast. Iya. Kuliah broadcast. Boleh. Padahal gue udah, tapi nggak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Nggak percaya sama dia di sini. Coba broadcast. Break acara ini. Oh, break. Lanjut. Oke, pemirsa jangan kemana-mana tetap. Apaan kayak begitu? Itu mah gue yang ngomong. Oh, iya. Gaya lu dong. Kan saya belum kuliah, Pak Anjur. Aduh. Oh iya, tunggu kuliah ya. Iya benar. Oke, biar warna-warna tapi hitam putih. Kan sekarang udah alhamdulillah udah dibangun rumah masih di Jakarta. Rumah yang dulu kan masih triplek, sekarang udah dibenerin apa gitu. Oke, ini sudah segmen terakhir, jadi saya langsung aja tanya, ya, cepat aja. Wahyu dulu. Apa yang lagi yuk yang belum tercapai buat kamu? Mau punya usaha sendiri sama bikin buku mungkin. Mau punya usaha sendiri sama bikin buku. Kalau bikin buku tentang apa? Buku tentang mungkin biografi tentang pemulung itu. Tujuannya apa membuat buku tersebut? Biar orang makin terinspirasi lagi. Terinspirasi karena baca buku. Emang sepenting apa sih pendidikan buat kamu? Penting banget. Karena dengan pendidikan kita bisa gapai semuanya. Jadi setelah nanti kuliah kita mau usaha, mau kerja, tetap pendidikan nomor 1. Dengerin tuh deh. Gimana sih lo? Orang lagi ngomong juga. Dengerin, saya dengerin. Orang lagi ngomong, dengerin dong. Sek sini, Bapak ngomong sek sini. Ngomong sek sini. Kayak main bola, Pak, lama-lama. Menginspirasi pendidikan gimana sih? Saya yang kaget Mas Edi. Ada kaget. Maaf. Terus gimana tadi? Enggak, jadi pendidikan walaupun nanti setelah kita pendidikan, saya emang berniat untuk, apalagi setelah ini saya ingin melanjutkan S2 saya. Mau lanjut S2? Iya, saya mau ambil akuntansi konsentrasi pajak, itu udah niat banget. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Mudah-mudahan tercapai. Jadi ternyata menjadi sukses itu pilihan ya. Iya. Kalau Sivana sendiri? Iya benar sih, benar-benar. Kalau misalnya emang kita nggak berusaha, ya kita akan tetap kayak gitu. Jadi jangan harap ada hasil yang berbeda kalau kita setiap hari tetap melakukan hal yang sama gitu. Jadi emang kita harus bangun, terus Jangan berharap. jangan berharap yang berbeda kalau tiap hari kita masih melakukan hal yang sama. Itu kata-kata Einstein kalau tidak salah. Einstein itu mengatakan stupidity or idiotism. Stupidity is doing the same thing expecting different result. Dia mengatakan bahwa kebodohan itu adalah ketika Anda melakukan hal yang sama dengan mengharapkan hasil yang berbeda. That's what Einstein said dulu. Betul. Jadi kalau misalnya emang kita yakin kita mau dan kita yakin kita mampu, ya udah go for it. Nggak usah peduli kanan kiri ngomong apa. Yang belum tercapai? Yang belum tercapai sama seperti Wahyu, aku masih mau S2 juga. Masih pokoknya cita-cita terakhir adalah bisa
liburan suka-suka keliling dunia, Amin. pergi mengunjungi tempat-tempat cantik yang ada di muka bumi ini, nggak perlu pusing uangnya dari mana, pokoknya jadi orang kaya, bahagia dunia akhirat. Oke. Kalau Dede sendiri pernah mimpi nggak? Pernah, Pak. Pernah mimpi ya? Mimpi. Oke. Mimpinya apa? Kamu pernah mimpi nggak kalau kamu bakal jadi artis? Nggak pernah, Pak. Oke. Terus saya salahnya gimana sih? Bapak nggak pernah salah, benar semua. Iya. Itu mukanya kayak nol semua. Ya udah, lu dulu cita-citanya dulu Dulu, Pak. sekali punya cita-cita apa? Masinis kereta api, Pak. Hah? Masinis. Beneran? Beneran. Kenapa mau jadi masinis kereta Karena api? dulu lahir sempat mau di kereta katanya, Pak. Pas mau lahir. Sempat mau brojol di gerbong katanya. Jadi ingin jadi masinis Masinis kereta api. kereta. Nggak tercapai tapi Nggak ya? tercapai. Sekarang masih mau jadi masinis kereta. Enggak, masinis cintain dia aja pas sama. Emang lu udah pernah kerja apa aja sih? Saya cleaning service, restoran sama messenger. Messenger. Iya. Kayak gitu. Bukan, Mansur. Ada. Apa dong messenger? Nganter-nganterin surat, kurir. Kurir, Saya messenger. disuruhnya begitu, messenger sing ikutan. Kurir. Iya, kurir. Oh, kurir. Sekarang udah tercapai apa yang lu inginkan? Lu udah punya apa aja sekarang? Saya punya motor ngeredit lagi, Pak, alhamdulillah. Terus ngumpulin duit buat apa sekarang? Ya buat, kan sekarang udah alhamdulillah udah dibangun rumah masih di Jakarta, rumah yang dulu kan masih triplek, sekarang udah dibenerin apa gitu, Pak. Biar nggak kebocoran, mas saya kasihan. Oke. Wahyu, saya penasaran sama kamu. Saya mau tanya satu terakhir aja lah. Selama kamu menjadi seorang pemulung, Ya. apa benda yang paling berkesan yang pernah kamu dapat, Wahyu? Pernah waktu kecil dapat cincin di tong sampah. Cincin kawin. Nggak tahu cincin apa. Saya dapat, bingung kan, tong sampahnya karena bukan tong sampah yang di rumah, tapi tong sampah di penampungan dari mana-mana. Biasanya kan kalau kita menemukan barang harus tanya orang siapa. Saya bilang, nih kalau tanya satu kompleks saya tepar, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa pulang ibu saya, nih mah hadiah gitu. Cincin, saya bilang gitu, udah gitu. Itu paling berharga dulu. Cincin. Mm-mm. Cincin apa? Sekarang masih ada? Sekarang sama emak kayak udah dijual deh. Oke. Terima kasih untuk Anda bertiga sudah hadir di sini. Berdua sih sebenarnya, yang satu kan tadi cuma datang lewat doang. Bayaran dipotong tolong ya. Juga buat Wahyu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasikan banyak orang ya. Dan ingat bahwa kamu sudah berhasil, tapi yang belum berhasil adalah menginspirasikan orang lain gitu ya. Karena hidup itu baru hidup ketika kamu berguna buat orang lain gitu kan, bukan hanya berguna untuk diri sendiri saja. Saya mungkin ngambil salah satu kata-kata dari Paul Kelho. Paul Kelho itu adalah seorang penulis di Belgia kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa ketika Anda memiliki sebuah keinginan yang luar biasa atau disebut dengan passions, ketika Anda benar-benar memiliki keinginan yang luar biasa dan keinginan itu adalah keinginan baik, maka seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu Anda. Masalahnya adalah apa passion Anda? Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.